CNN Indonesia News Update masih bersama Anda. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Timur memilih langkah mediasi atas kasus video viral Umar Abdullah Assegaf yang sempat baku pukul dengan Satpol PP akibat dianggap melanggar aturan PSBB. Langkah ini diambil karena banyak pihak ketiga yang memanfaatkan situasi di media sosial dengan menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Kepolisian Daerah Jawa Timur memastikan belum ada satupun laporan kepolisian yang masuk ke Polda Jawa Timur terkait video viral pelanggar PSBB Umar Abdullah Assegaf yang baku pukul dengan salah seorang anggota Satpol PP. Saat ini Polda Jawa Timur memilih mengambil langkah untuk menengahi sekaligus melakukan mediasi karena banyaknya pihak yang memanfaatkan situasi dengan menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sehingga dapat memicu perpecahan. Video viral yang perlu kita catatkan sekarang adalah banyaknya pihak ketiga ya, pihak ketiga yang bukan kaitan dengan Habib Umar sendiri atau bukan kaitan juga justru dengan yang ada di kota Surabaya atau Satpol PP. Ini banyak pihak ketiga memanfaatkan situasi. Kita lakukan patroli cyber untuk melakukan langkah-langkah. Ini aparat ini Pak, ini aparat. Syuting viral kan, syuting. Sebelumnya, pemimpin organisasi keagamaan bernama Umar Abdullah Assegaf terlibat baku pukul dengan petugas Satpol PP saat ditegur karena melanggar pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 20 Mei. Petugas memberhentikan mobil karena mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang dianjurkan dan ada penumpang yang tidak menggunakan masker. Umar Abdullah pun emosi karena tidak diperbolehkan masuk ke kota Surabaya hingga akhirnya terjadi saling dorong dan pukul dengan petugas Satpol PP. Kini, pemeriksaan sudah dilakukan terhadap kedua belah pihak, termasuk anggota Polrestabes Surabaya yang juga ada dalam video viral tersebut. Wahyu Pratama Putra, Surabaya. Sementara itu, mudik lokal di Surabaya Raya termasuk Gresik dan Sidoarjo diperbolehkan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur pada pekan lalu. Pelarangan mudik masih berlaku hingga 31 Mei sesuai Permen Hub nomor 25 tahun 2020. Dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mudik di Jawa Timur juga dilarang. Namun mudik lokal, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya, pemirsa, ini tidak dilarang. Pelonggaran mudik lokal membuat potensi sebaran penularan COVID-19 semakin tinggi. Mengingat selama penerapan PSBB, angka positif COVID-19 di Surabaya Raya justru melejit. Sementara itu, pemirsa, gelombang pemudik tujuan Pulau Raas, Madura, Jawa Timur di Pelabuhan Jangkar, Situbondo masih terus berlangsung. Mengantisipasi penularan COVID-19, para calon penumpang kapal diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan pelabuhan. Karena mengabaikan protokol kesehatan, polisi langsung menertibkan pemudik yang bergerombol di depan loket kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, Jumat pagi. Mereka yang tidak mau menjaga jarak langsung diminta mundur dan menjaga jarak antar sesama. Mereka yang tidak memakai masker juga diminta keluar dari antrean untuk mencari masker. Menghindari penyebaran virus corona, para calon penumpang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan diberikan surat keterangan sehat. Mereka yang tidak mau membersihkan diri tidak dilayani petugas loket. Dalam pemeriksaan ini, para calon penumpang dicek suhu tubuhnya dan diperiksa surat keterangan yang dikeluarkan dari daerah asal mereka masing-masing. Meski telah mengantongi surat keterangan, mereka tetap diwajibkan membayar Rp5.000 untuk surat keterangan sehat dari Puskesmas Jangkar. Di sana kan bertahan, disangkanya ada mungkin ada bantuan atau kayak gimana, nggak ada. Akhirnya memilih pulang ini. Seluruh keluarga di bawah? Ya. Berapa kali Mas? 3 kali. Itu di mana aja? Di negara, di Tabanan. Apa yang ditekankan di pemeriksaan itu? Surat kesehatan. Surat kesehatan. Menurut petugas Dinas Kesehatan Situbondo, penarikan tarif surat keterangan sehat sudah sesuai dengan peraturan daerah dan menjadi protokol yang wajib dilakukan oleh gugus tugas COVID-19. Alhamdulillah, penumpang yang kita periksa semuanya tidak menemukan gejala seperti batuk, pilek, flu dan sebagainya. Meski tampak ramai, jumlah pemudik ke Pulau Raas, Madura sudah menurun. Otoritas pelabuhan mencatat puncak arus mudik terjadi pada Rabu lalu. Pada Jumat pagi, pemudik tanpa kendaraan turun hingga 30% dari hari sebelumnya. Penumpang kapal didominasi kendaraan pengiriman bahan pangan dan pemudik dengan kendaraan roda 2. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga di checkpoint Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat tampak pelanggaran dilakukan oleh sejumlah pengendara. Ironisnya pada Jumat pagi pelanggaran kebanyakan dilakukan pengemudi kendaraan plat merah, baik dari lingkungan kementerian maupun pegawai Balai Kota DKI Jakarta. Razia PSBB tahap ketiga oleh petugas gabungan Polantas, Satpol PP dan Dishub kembali menjaring pelanggar termasuk pengendara mobil plat merah yang bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pegawai Balai Kota DKI Jakarta. Para pelanggar kemudian diberi sanksi berupa teguran tertulis oleh petugas kepolisian. Meski membawa masker, pemirsa pelanggar tidak memakainya karena berbagai alasan. Saya pakai kok lagi di sini tadi. Oh, ditaruh. Apanya ditaruh di sini persis? Oh, bawa tapi nggak dipakai gitu. Enggak, saya selalu pakai kok. Selalu pakai. Tadi lagi belum dipakai. Enggak, tadi. Tadi saya sarapan. Di bawah. Ini dipakai maksudnya agak diturunin sedikit aja tadi. Abis dari Alfa diturunin sedikit terus lupa dinaikin lagi gitu aja. Sementara itu, Kanit Turjawali Satwil Lantas Jakarta Pusat AKP Harijono menyesalkan sikap pengendara yang tidak berdisiplin menggunakan masker meski PSBB sudah diperpanjang hingga tahap ketiga. Tim gabungan juga menyayangkan pengendara mobil plat merah yang justru tidak mematuhi aturan pemerintah. Sebetulnya sih udah tahu, cuma hanya kadang-kadang mereka itu merasa pakai masker terus, ya mungkin agak mengganggu apa bagaimana gitu, Mas. Sementara itu, KRL Komuter Line pemirsa mengumumkan akan beroperasi secara terbatas di hari Idul Fitri pada Minggu dan Senin 24 dan 25 Mei mendatang. Pada tanggal tersebut, KRL hanya dioperasikan pada pagi dan sore hari. Selama pembatasan waktu operasional, KRL hanya melayani perjalanan pukul 5 hingga 8 pada pagi hari, kemudian pada pukul 4 hingga 6 pada sore hari di seluruh lintas perjalanan. Di luar jam operasional itu, stasiun akan ditutup. Pada 26 Mei 2020, KRL akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama masa PSBB dengan waktu operasional pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore. Hal ini kami lakukan untuk tetap bisa mendukung buat rekan-rekan yang masih harus bekerja di saat Lebaran, kemudian yang sesuai dengan peraturan PSBB, kemudian kepada masyarakat yang memang membutuhkan sekali untuk transportasi agar menyesuaikan dengan jadwalnya. Pemirsa, lelang motor listrik milik Presiden Jokowi di konser MPR akhirnya benar-benar memiliki pemenang. Lelang itu diulang setelah pemenang sebelumnya tidak mampu menebus motor bermerek Gesits ini. Sebelumnya pemenang motor lelang motor Presiden sempat tidak diketahui keberadaannya. Belakangan diketahui Muhammad Nuh, pemenang lelang asal dari Jambi ini, tidak mampu membayar uang lelang senilai 2,55 miliar rupiah. Lelang ulang pun dilakukan dan pemenangnya adalah Warren H. Tanusudibyo yang merupakan anak bungsu Hari Tanusudibyo. Dikutip dari laman detik.com, Warren bersedia meningkatkan angka tawarannya senilai dengan yang ditawar pemenang sebelumnya. Hasil lelang motor listrik merek Gesits yang ditandatangani Presiden ini akan didonasikan untuk warga yang terdampak pandemi virus corona. Informasi berikutnya pemirsa, cara unik untuk berbagi dengan sesama di tengah pandemi corona dilakukan seorang pria asal Manado. Ia membagikan sembako kepada warga dengan menyamar sebagai pahlawan super Spider-Man. Sementara relawan Indonesia Bersatu melawan COVID-19 kembali memberikan bantuan sembako kepada warga yang terkena dampak COVID-19 di Jakarta Selatan. Beginilah aksi pahlawan super Spider-Man ketika membagikan sembako bagi warga yang terkena dampak virus corona di jalanan kota Manado, Sulawesi Utara. Sosok Spider-Man ini adalah seorang mantan guru yang sudah setahun beralih profesi sebagai entertainer dan memilih Spider-Man sebagai wujud dirinya untuk membantu sesama. Hampir setiap hari, ia turun ke jalan untuk membantu warga. Sembako yang dibagikan berasal dari kantong pribadi dan bantuan orang lain. Kita semua kena imbasnya. Walaupun saya sudah kekurangan, saya tahu banyak lagi yang kekurangan lebih daripada saya. Nah, dengan begitu
Saya ingin berbagi walaupun hanya seberapa. Sementara pada Jumat pagi, relawan Indonesia Bersatu dan Entrepreneurs Jokowi kembali menyalurkan bantuan berupa sembako kepada warga yang tinggal di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hari ini kami terus bergerak untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial hasil kerjasama relawan Indonesia Bersatu dan EP Jokowi beserta seluruh aparat di sini dan pemerintah. Target bantuan kali ini menyasar kepada warga yang tidak bisa mencari nafkah imbas pandemi COVID-19 dan para mahasiswa dari luar kota yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena larangan mudik. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, sekelompok warga melakukan aksi protes pembatasan sosial berskala besar dengan membakar pos pengecekan COVID-19 di Merangin, Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam kilas COVID-19 berikut. Dari Jambi ada informasi terkait warga yang membakar pos checkpoint. Sekelompok warga membakar pos pengecekan COVID-19 di Merangin, pemirsa, tepatnya di Jambi. Pada Selasa malam, warga memprotes pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Selain itu, petugas menduga sekelompok warga ini merusak kantor pemerintah desa setempat. Polisi menyatakan warga marah lantaran PSBB telah mengimpit ekonomi mereka, sedangkan bantuan dari pemerintah belum tiba. Hingga kini, pihak kepolisian masih mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dari Jambi kita ke Jawa Timur, ada rapid test yang dilakukan kepada jemaah sholat. Pemirsa, puluhan jemaah Masjid Baitur Rahman, Desa Olean, Situbondo, Jawa Timur menjalani rapid test massal usai sholat tarawih berjemaah. Hasilnya, 10 jemaah dinyatakan reaktif atau positif COVID-19 dari tes cepat. Rapid test ini sengaja digelar tim gugus tugas COVID-19 Situbondo menyusul adanya jemaah yang reaktif saat proses tracing tim kesehatan. Guna mencegah kemungkinan terburuk, petugas meminta pihak masjid untuk menutup sementara aktivitas kerumunan di dalam masjid hingga sholat Id mendatang. Dan masih dari Jawa Timur, informasi dalam kilas COVID-19 kali ini ada buket bunga bagi pasien yang sembuh, pemirsa. Selamat ya, semoga sehat-sehat. Oh iya, ini buat bingkisan. Ya, ini dia 10 pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang mendapatkan kejutan dari petugas medis Rumah Sakit PHC Surabaya, Jawa Timur. Mereka mendapat bingkisan dan buket bunga dari para petugas medis yang merawat mereka selama berhari-hari menjalani masa karantina. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit PHC Surabaya, hadiah ini sengaja diberikan petugas medis agar pasien sembuh dari COVID-19 tetap semangat saat kembali beraktivitas normal. Ivan, ayo, terima. Oke. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.